Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Perlu Belajar dan Terbuka, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 7, 9, dan 10. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini merupakan kelanjutan dari percakapan yang sangat mendalam antara Yesus dengan Nikodemus. Yesus rupanya memahami kesulitan yang dialami oleh Nikodemus untuk mengerti dan menangkap apa pesan yang ingin Yesus sampaikan. Oleh karena itu, Yesus pun secara perlahan-lahan mencoba memberikan pemahaman baru kepada Nikodemus. Dalam percakapan ini terlihat ada sesuatu yang aneh. Sebab Nikodemus yang seharusnya mengerti tentang Allah, karena Nikodemus adalah seorang ahli dalam bidang kitab suci, ternyata tidak mengerti apa-apa tentang Allah seperti ajaran Yesus. Maka kita dapat membayangkan bagaimana pengetahuan para ahli Taurat. Sebab jika Nikodemus saja yang seorang ahli kitab suci sekaligus seorang pemimpin agama Yahudi masih perlu belajar banyak hal, apalagi umat Israel lainnya. Hal yang sama berlaku bagi kita umat Kristiani. Jika para pastor, guru agama, katekes, atau orang yang secara khusus ikut kursus atau kuliah agama ternyata masih perlu belajar banyak hal tentang Allah. Apalagi kita umat biasa yang tidak pernah kuliah atau kursus agama secara khusus. Saudara-saudari terkasih, percakapan Yesus dengan Nikodemus diawali dengan pemahaman baru tentang dilahirkan kembali dari air dan roh. Dilahirkan kembali dari air dan roh kita pahami sebagai sakramen pembaptisan. Lewat sakramen pembaptisan kita menguburkan manusia lama yang terarah kepada kebinasaan, lalu diganti dengan manusia baru yang terarah kepada keselamatan. Ciri-ciri manusia lama ialah tak mau mengalah, merasa diri tahu banyak hal, memandang diri benar sehingga tidak mendengarkan nasihat sesama. Sementara manusia baru ditandai dengan kemauan untuk belajar, terbuka kepada bimbingan Roh Kudus, tidak mau menang sendiri dan rendah hati. Dari pemahaman dilahirkan kembali, Yesus mengarahkan Nikodemus kepada pribadi Yesus sendiri sebagai sumber keselamatan. Seperti dahulu Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan agar setiap
orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup kekal. Saudara-saudari terkasih, ada orang yang mengatakan bahwa semakin kita belajar, semakin kita merasa bodoh. Ini adalah ungkapan yang sangat bijaksana dan menunjukkan betapa terbatasnya pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan kata lain, ungkapan di atas benar adanya. Sebab sesungguhnya ilmu pengetahuan itu sangat luas. Karena ilmu pengetahuan itu sangat luas, kita diarahkan memilih dan menekuni satu bidang saja. Satu bidang itu pun sudah sangat berat, apalagi ditambah dengan bidang lain. Misalnya, seorang dokter umum hanya bisa menangani penyakit atau sakit tertentu yang biasa-biasa saja. Jika seseorang menderita penyakit paru-paru yang parah, maka yang mampu menanganinya bukan lagi dokter umum, tetapi dokter spesialis atau dokter yang kuliah khusus tentang paru-paru dan biasa kita sebut dengan spesialis paru-paru. Demikian juga dengan sakit yang diderita anak. Jika sakitnya tidak kunjung sembuh, maka perlu ditangani oleh dokter khusus anak atau kita sebut spesialis anak. Hal yang sama berlaku dalam hubungan kita dengan Yesus. Yesus ibarat dokter spesialis, dokter yang khusus menangani dan menyembuhkan jiwa serta membawa kita kepada keselamatan. Saudara-saudari terkasih, untuk memperoleh keselamatan kekal, kita perlu belajar terus-menerus dan terbuka. Belajar terus-menerus pertama-tama bukan soal pengetahuan. Meskipun harus kita sadari bahwa pengetahuan agama itu teramat penting. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita belajar terus-menerus mengubah sikap dan tutur kata kita yang tidak sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Dan inilah pelajaran yang paling sulit. Pelajaran ini tidak bisa kita peroleh lewat sekolah atau kuliah. Sebaliknya, belajar mengubah sikap dan tutur kata hanya dapat kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hidup bersama dengan orang lain, kita belajar sabar justru dari orang-orang yang menurut kita menjengkelkan dan suka membuat masalah. Kita juga belajar setia justru dari orang-orang yang tidak setia. Kita juga belajar memaafkan justru dari orang yang pernah menyakiti hati kita. Dengan demikian, cara berpikir dan cara pandang kita bisa berubah. Kita tak lagi menghindari kesulitan, masalah, atau rintangan. Sebaliknya, kita perlu belajar dan bersikap terbuka. Apakah selama ini kita sudah belajar mengubah perilaku, tutur kata, dan cara pandang kita sesuai dengan teladan Tuhan Yesus Kristus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah, sehingga semua yang percaya kepadamu beroleh hidup yang kekal. Bantulah kami umat-Mu, supaya kami belajar
dan terbuka kepada kehendak dan rencanamu untuk menyelamatkan semua manusia. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.